Hai, balik lagi videoku Indah. Jadi videoku kali ini bahas mengenai kenapa kita nggak bisa hidup minimalis. Sebelum itu, aku ingin mengkategorikan 3 orang kenapa dia nggak bisa hidup minimalis gitu. Pertama, yaitu adalah karena orang itu nggak tahu hidup minimalis itu apa. Yang kedua, orang itu tahu tapi nggak bisa menjalankan atau belum mampu menjalankan hidup minimalis itu kayak gimana. Nah, yang ketiga, tipe orang ketiga ini adalah orang yang tahu gimana hidup minimalis itu seperti apa, tapi dia nggak mau menjalankan hidup minimalis itu. Nah, untuk orang yang tipe pertama, orang yang nggak tahu minimalis itu apa, hidup minimalis itu seperti apa, itu tuh biasanya adalah pertama adalah orang yang kekurangan informasi, kedua adalah orang yang biasanya itu tergantung dari lingkungannya dia. Pertama, kurangnya informasi. Ya, penting banget ya informasi tentang minimalis. Jadi kan kita itu nggak ada informasi tentang minimalis itu apa, itu pun nggak diajarin di sekolah. Jadi benar-benar informasi tentang pentingnya minimalis tuh kurang tersebar gitu. Padahal ya kita udah belajar selama 12 tahun ya, belum lagi kuliah gitu, tapi sayang banget gitu karena ilmu-ilmu tentang minimalis, tentang keuangan itu nggak diajarkan secara mendalam gitu. Kita hanya diajarkan gimana sih caranya mencari uang, gimana kita lulus dari tes, tapi pelajaran tentang hidup itu kita nggak dapat gitu di sekolah. Ini lucu banget gitu, soalnya kan kita belajar kerja keras gitu untuk mendapatkan uang, tapi ketika kita udah dapat uang, kita tuh bingung gimana cara menggunakan dengan baik dan benar, dari mana awalnya, gimana biar uang itu ketika kita terima gaji nggak langsung habis. Itu tuh ada caranya gitu, tapi nggak diajarkan di sekolah. Terus kedua, karena lingkungan ya, jadi keluarga, teman, dan masyarakat itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak gitu. Jadi ketika kita berada di lingkungan atau di aspek keluarga yang nggak tahu gimana sih hidup minimalis itu gitu. Banyak juga orang tua yang bilang, rajin-rajinlah bekerja biar kamu bisa dapat uang. Dengan uang itu kamu menabung. Setelah kamu menabung, kamu bisa membeli sesuatu yang kamu mau. Nah, jika dipikir-pikir kembali gitu, itu sama saja dengan kamu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, lalu bersakit kembali gitu. Jarang orang tua itu mengajarkan kita sejak kecil itu ketika kamu mengumpulkan uang, jadi uang yang kamu kumpulkan ini, kamu tolong bersabar lagi, kamu bisa simpan di saham atau di properti yang bisa menghasilkan uang kembali gitu. Atau kamu uangnya digunakan untuk hal-hal yang bisa menghasilkan uang lagi atau menghasilkan profit lagi tanpa kamu bekerja. Jarang yang ada yang mengajarkan ketika kamu menabung, kamu menggunakan uang ini untuk apa, baiknya untuk gimana biar kamu tetap sejahtera sampai tua gitu. Nah, untuk tipe orang pertama ini adalah tipe orang yang kurangan informasi karena lingkungan juga. Itu tuh biasanya solusinya ya cari-carilah informasi dengan baik dan benar, cari banyak informasi, apalagi sekarang udah zamannya internet, wifi di mana-mana gitu. Kamu bisa searching gimana sih caranya hidup minimalis dan baik dan benar, kayak gitu. Nah, tipe orang kedua yaitu dia udah tahu apa itu minimalis, gimana caranya, tapi orang itu nggak bisa melakukan karena ada beberapa hal gitu. Biasanya kebanyakan orang yang seperti ini adalah orang yang malas aja gitu melakukan hidup minimalis. Biasanya orang tipe ini adalah orang yang salah mengartikan dimana hidup tuh harus santai, jangan dibawa ribet. Memang benar, gak ada yang salah bahwa hidup itu harus santai, jangan ribet-ribet gitu. Tapi kamu pernah gak menyadari gitu bahwa semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, itu semakin besar tanggung jawab kamu, semakin besar juga tanggungan kamu. Contoh nih ya, bayangkan aja, ada di sini ada masa tahapan anak-anak, masa tahapan kuliah atau dunia kerja, dan tahapan berkeluarga. Usia tahapan anak-anak itu dimana usia-usia yang dimana
masalah makan, tempat tinggal, itu tuh masih dalam tanggungan orang tua. Jadi tanggungan kita itu masih belum ada gitu ya. Kita hanya makan, tidur, ya udah selesai. Nah, ketika kamu bertambah usia, mau nggak mau kamu harus masuk ke tahapan dunia kerja. Nah, di sana kan banyak tanggungan mulai bertambah. Dari kamu harus mulai ngekos, mulai ngitungin makan, mulai menghitung gimana caranya bisa bertahan hidup, mencari kerja. Jadi otomatis tanggung jawab kamu semakin besar. Nah, ketika kamu bertambah usia lagi, kamu akan memasuki yang namanya usia berkeluarga. Usia berkeluarga, selain kamu harus bertanggung jawab kepada diri kamu sendiri, kamu harus bertanggung jawab kepada istri kamu jika kamu seorang laki-laki. Dan kamu juga harus bertanggung jawab kepada anak kamu yang harus dinafkahi juga kan gitu. Nah, bayangkan aja gitu kalau kalian terus bersantai-santai, nggak bagus dalam mengelola keuangan gitu, dimana tanggung jawab kalian juga semakin besar. Kalau kalian mengelola keuangan itu aja, gimana ya, maksudnya menakutkan gitu. Maksudnya bisa-bisa ambruk ekonomi kalian kalau kalian nggak memperhitungkan mateng-mateng kayak gitu. Sehingga penting untuk mengelola keuangan dan hidup minimalis biar kamu tidak banyak stres, banyak tanggungan, sehingga hidup itu semakin sederhana dan simple. Nah, untuk nomor 2 ini gimana sih solusinya gitu? Solusinya ya udah gampang gitu ya, kamu jangan males kamu melakukan minimalis. Kamu harus sadari, kamu harus punya tujuan kamu tuh mau beli apa, mau gimana ke depan. Ya udah, kalau kamu udah punya tujuan yang pasti, yang tetap, kamu tetapkan target-target kamu. Biar kamu gak merasa berat banget gitu menjalani hidup minimalis, mulai aja dulu yang mudah. Yang mudah itu seperti kamu journaling keuangan. Journaling keuangan itu adalah dengan cara kamu mengecek berapa pemasukan kamu dan berapa pengeluaran kamu dalam sebulan. Orang tipe ketiga yaitu orang yang udah tahu gimana caranya hidup minimalis tapi dia nggak mau menjalani hidup minimalis. Ini adalah orang dimana biasanya ini adalah mentalnya yang terkena gitu. Maksudnya dimana dia pertama sejak kecil itu hidup senang sedihnya itu diatur oleh standar barang yang melekat pada dirinya gitu. Jadi orang itu menilai harga dirinya itu terlihat dari barang yang digunakannya dia. Yang kedua, biasanya orang ini takut dinilai kurang berkecukupan gitu. Orang takut yang dinilai hidupnya kurang mampu gitu. Yang ketiga, biasanya orang ini adalah orang yang pingin dilihat sukses dengan secara cepat dan instan. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Kenapa bisa mentalnya bisa berubah? Biasanya tipe-tipe ini adalah biasanya pada masa kecil atau masa anak-anaknya itu. Pertama, mungkin dia sering dibully oleh temannya karena keluarganya kurang bercukupan gitu ya. Jadi ada luka kecil di dalam hatinya yang masih dibawa sampai dewasa kayak gitu. Terus yang kedua, tidak mendapatkan masa kecil yang baik lah gitu, yang menyenangkan, sehingga dia ingin menunjukkan gitu bahwa sekarang ini aku udah hebat, tapi melalui barang-barang branded misalkan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki nilai. Terus ketiga, biasanya tipe-tipe orang ini adalah kekurangan kasih sayang orang tua yang cukup. Nah, untuk yang nomor 3 ini gimana sih cara menanganinya gitu? Biasanya bisa dilakukan dengan cara mengubah pandangan hidup kamu sendiri. Kamu harus percaya gitu, nggak apa-apa sekarang kelihatan nggak punya apa-apa, tapi kamu ada pegangan hidup gitu yang lebih baik gitu. Aku saranin kamu melihat video-video yang bermotivasi untuk diri kamu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.